Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terbilang. Dan nikmat yang paling agung adalah Allah bukakan hati kita kepada Islam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Islam ini, iman itu kekal di hati-hati kita sampai kematian menjemput kita. Sebagaimana Allah katakan berkali-kali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Allah tidak menciptakan kita lalu Allah biarkan kita begitu saja. Ya, pada waktu yang lalu saya katakan, Allah katakan di Quran surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa kami menciptakannya lalu kami biarkan dia begitu saja? Tidak. Allah menciptakan kita pasti ada tujuannya. Ya, sebagaimana Allah katakan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main tanpa tujuan? Tidak. Jadi Allah tidak menciptakan kita main-main tanpa tujuan. Dan Allah sekali-kali tidak menciptakan kita lalu dia membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah menyertakan hidayahnya menyertai perjalanan kehidupan kita. Ya, di surat 76 ayat yang ketiga kata Allah, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura.
dan sungguh telah kami beri petunjuk jalan kepada manusia itu. Lalu ada yang bersyukur, beriman dengan mengikuti jalan itu, dan ada yang kufur, mengingkari jalan itu. Ya, bahwa Allah tidak hanya menunjuk satu jalan, tapi dua jalan. Di surat 90, surat Al-Balad, ayat yang ke-10, Allah katakan, wahadainahun najdain. Dan kami beri petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Jalan kepada surga dan jalan kepada neraka. Kedua-duanya telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menjerumuskan kita ke neraka kecuali Allah terangkan segala sesuatu agar kita menghindarinya. Tidak ada sesuatu yang mengantarkan kita ke surga kecuali Allah menerangkannya agar kita berusaha menggapainya. Apa-apa yang mengantarkan ke surga itu namanya tabsyir, kabar gembira. Apa-apa yang mengantarkan kita ke neraka itu namanya tanzir, peringatan. Allah sudah kasih tahu kedua-duanya melalui para rasul-rasul yang Allah utus kepada kita. Ya, apa kata Allah? Ya, di surat yang kedua Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Umat manusia itu pada dasarnya umat yang satu. Jadi Adam dan awal generasi pertama itu umat yang satu, di atas tauhid, tidak kafir, tidak musyrik. Tetapi kemudian berselisihlah di tengah fitnah. Lalu ada yang menjadi mukmin, ada yang jadi kafir. Lalu Allah beri petunjuk kepada kita. Maka diutuslah para nabi, kata Allah. Faba'athallahu an-nabiyina, maka Allah mengutus para nabi kepada manusia agar tidak boleh berselisih lagi dalam urusan agama mereka. Sebagai apa? Mubasyirina wa mundzirin, sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Hal-hal yang membahagiakan dengan jannah telah dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun diwafatkan oleh Allah, tidak seorang pun rasul yang diwafatkan oleh Allah, melainkan rasul itu telah memenuhi amanat Tuhan. Tidak ada yang dia sembunyikan. Maka tidak ada seorang nabi atau rasul yang berkhianat atas amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin salah pilih rasulnya, seperti antum salah pilih presidenmu, salah pilih gubernurmu, ya, salah pilih anggota legislatormu. Ya, anggota legislator itu bodoh karena yang milih bodoh-bodoh kayak antum. Dan Allah tidak mungkin salah pilih rasulnya. Jelas? Tidak mungkin salah pilih. Mereka supaya apa, kata Allah? Agar hari kiamat ketika orang-orang kafir diazab, mereka tidak memiliki alasan untuk membantah. Logikanya gini, saya suka berikan contoh sederhana. Manusia itu kalau nggak diberi peringatan terlebih dahulu kan suka protes kalau ditilang kan. Misalnya sepanjang jalan ini tidak ada larangan parkir. Kemudian ibu parkir, ditangkap polisi, pasti ibu marah nggak? Pak, tidak ada tuh larangan parkir, kenapa saya ditilang? Itulah sifat manusia, bagian. Maka Allah mengutus para rasul sebagai mubasyirat, pemberi kabar gembira, ya, sebagai kemudian sebagai al-munzirun, pemberi peringatan bagi kita semua, sehingga kelak pada hari kiamat, ya, tidak ada yang punya alasan, apalagi yang punya alasan saya belum mendapat hidayah. Dicekik batang leher antum. Jadi kalau orang nanya gini,
saya belum dapat hidayah. Kan ibu-ibu nggak pakai jilbab, saya belum dapat hidayah. Betul? Banyak alasan. Kita jawab, orang yang paling berhak mengklaim kalau dia tidak dapat hidayah itu orang kafir. Jelas? Tapi orang kafir tidak menjadikan, kan semua tergantung takdir, gitu kan ibu-ibu kan gitu ya. Saya tidak semua, tapi kebanyakan ibu-ibu tuh panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Betul ya Bu? Jangan terus, ini survei lu. Ada riset kecil-kecilan. Ya, saya begini kan takdir. Bulan lalu saya bilang, andaikan takdir itu alasan, orang kafir paling berhak loh. Tapi coba lihat, orang kafir ketika dimasukkan ke neraka, mereka tidak pernah berlindung, saya kan belum dapat hidayah. Tapi orang kafir menyalahkan diri sendiri karena kebodohannya sendiri. Jadi orang-orang Islam, terutama ibu-ibu, saya kan belum dapat hidayah, hidayah belum menyapa hatiku. Bicaranya agak mesra. Apa kata iblis? Mantap loh, lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell. Betul Bu? Coba lihat, orang kafir tidak menyangkal, bahkan tidak mengatakan saya kan tidak dapat hidayah. Tapi orang kafir mengatakan, justru saya tidak menggunakan akal saya dengan baik sewaktu di dunia. Orang kafir menyalahkan dirinya sendiri. Lihat surat 67. Mulai ayat 6. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baca terjemahannya sendiri. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Perhatikan ayatnya. Setiap mereka dilemparkan ke neraka, malaikat neraka bertanya, belum sampaikah kepadamu surat pemberi peringatan para nabi dan rasul? Bala qad ja'ana nadhir. Apa kata orang kafir? Iya sih, sudah datang kepada kami pemberi peringatan itu. Risalah telah terdengar di mana-mana. Ya, tetapi apa kata kami? Ya, kalau bahwa Allah tidak pernah menurunkan kebenaran dari langit. Itu kan karangan lo aja, lo sesat lo. Maka apa kata orang kafir? Lihat di ayat yang ke-11. Ayat 10 dan 11. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya, sekiranya dahulu kami mau mendengarkan ceramah orang Islam itu. Paham? Jadi jangan nanya bagaimana dengan orang kafir, ya tetap aja berlaku, itu jawabannya sama. Seandainya dulu kalau kami mau datang di majelis ilmu Islam Madinah saja mendengarkannya. Paham? Dan kami mau menggunakan akal kami, menunjukkan orang kafir di dunia tidak punya akal. Paham? Sadar di neraka kalau dulunya dia bodoh sekali. Bukan bodoh, bodoh sekali. Maka dia bilang, lau kunna nasma'u wa naqilu. Seandainya dahulu di dunia kami mau mendengarkan ceramah Islam itu dan kami mau menggunakan nalar kami, tentu kami tidak akan di neraka ini. Orang kafir tidak mengatakan saya belum dapat hidayah. Paham? Tapi dia mengatakan ini kesalahan saya. Bisa difahami? Jadi mulai hari ini jangan berlindung di balik hatiku belum diterpa oleh hidayah. Kata iblis, ayat hidayah kali. Paham? Dan Allah turunkan hidayah itu dua kan? Melalui rasul dan kitab, bukan? Ya, itulah yang Allah kabarkan kepada Adam sewaktu terusir dari jannah. Ketika Allah mengusir Adam dari jannah,
Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Di sana ada kalimat imma ya'tiyannakum minni huda. Jika kelak datang kepada kalian petunjukku, ya, faman tabi'a hudaya, maka siapa mengikuti petunjukku, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan dan kesedihan baginya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan petunjuk Allah itu bisa bilang, pertama adalah rasulnya, dan kedua kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka coba lihat, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tanya sama anak-anak misalnya, terutama ibu-ibu muda kan banyak anak-anak yang punya pertanyaan kan. Yang dimaksudkan petunjuk yang Allah janjikan kepada Adam itu apa? Agama. Jadi penjelasan ayat itu lihat di surat 7 Al-A'raf 35-36. Ya bani Adam imma ya'tikum rusulun minkum. Wahai anak Adam, jika nanti datang rasul-rasul kepada kalian, ya, yaqussuna alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Paham? Berarti Allah memberi petunjuk, namanya agama, yang dibawa oleh para rasul, dan setiap rasul, setiap nabi Allah turunkan kitab. Paham? Maka tadi di surat 2 Al-Baqarah, gak usah dicatat, kan udah dicatat tadi. Jangan banyak catat, nanti ilmunya di catatan gak pindah ke ingatan. Saya gak catat aja hafal. Kata Allah, wa anzala ma'ahul kitab, bersama para nabi itu kami turunkan kitab. Atau di surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti kenabian mereka, kerasulan mereka, dan bersama mereka kami turunkan kitab. Itulah hidayah yang Allah tunjukkan dulu. Oleh karena itu Abu Jahal tidak pernah mengatakan, saya kan gak dapat hidayah, ya karena dakwah sudah sampai kepadanya. Paham? Abu Lahab tidak pernah mengatakan, iya sisa bertemu Muhammad, cuman Allah kan tidak kasih saya hidayah. Enggak, Abu Jahal aja enggak, apalagi ibu-ibu. Paham? Saya tanya, agama udah ibu-ibu sudah membaca Quran enggak? Mendengarkan hadis-hadis Nabi enggak? Berarti petunjuk sudah sampai ke ibu belum? Nanti ibu bilang, saya salah sendiri karena tidak menggunakan otak saya, karena kepala saya lebih banyak disasak daripada diisi ilmu. Ibu-ibu dulu-dulu sebelum ngaji kan banyakkan sasakan kan? Betul ya Bu? Kayak sangkar buru. Nah, mungkin karena keberatan sasaknya, saraf pikirnya kejepit. Jelas? Dan Quran kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kebenarannya absolut. Maka kalau Anda ingin mencari kebenaran, sumber rujukan pertama adalah Quran. Kalau Anda ingin mencari keadilan, maka sumber absolut adalah Quran. Allah katakan di surat 6 Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna firman Tuhan, baik secara khusus Quran maupun kitab-kitab dahulu, karena tidak ada lagi kitab sudah Al-Quran. Tidak ada rasul yang diutus sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah kalimat Allah, sempurna firman Allah, berarti tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari firman Allah, bukan karena udah sempurna tadi. Faham? Telah sempurna kalimat Allah. Oleh karena itu di surah 5 ayat 3 kata Allah, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jelas?
risalah telah sempurna, firman Allah sudah sempurna, dan kata Allah pada Quran itu terdapat kebenaran dan keadilan. Sehingga sekali lagi kita tidak bisa berdalih dengan atau dengan dalih hatiku belum disapa oleh hidayah. Cari saja ayat hidayat, sapa dia. Hi, how are you? Jelas, Bu? Nah, Quran itu saya selalu katakan tidak ada satu persoalan kehidupan kecuali telah Allah terangkan di dalam Quran. Dan Allah nggak mungkin bohong. Di surat 16, surat An-Nahl ayat 89. Setelah Allah menjelaskan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, di mana Allah hadirkan beliau sebagai saksi bagi seluruh nabi dan umat-umat mereka. Kemudian Allah katakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan telah kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai', yang menerangkan segala sesuatunya. Menunjukkan tidak ada sesuatu yang kita butuh dalam hidup ini, baik jalan ke surga atau jalan ke neraka, kecuali Quran telah menerangkannya dengan semuanya. Quran menerangkannya secara global, mujmal. Kemudian Nabi menerangkannya secara tafsil. Karena Quran diturunkan, tetapi perlu diperjelas, diperinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran memerintahkan secara global. Allah suruh sholat, tapi Allah tidak menerangkan kaifiat sholat. Allah suruh kita berzakat, Allah nggak perinci tentang zakat. Allah suruh kita haji, tapi Allah tidak menjelaskan manasik haji di dalam Al-Quran secara terperinci. Kata Allah, itu aku berikan rekomendasi kepada Muhammad untuk menerangkannya. Surat 16 An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada Muhammad az-zikr, Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan kepada manusia. Jadi Quran bersifat global, kemudian perinciannya oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Allah katakan telah menerangkan segala sesuatunya. Paham? Karena Allah telah mengajarkan semuanya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengajarkan kepada Rasulnya, baik itu kitabnya atau penjelasnya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Bagian akhir dari ayat itu. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hikmah itu As-Sunnah. Dan kami mengajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Dan Nabi Muhammad tidak diwafatkan Allah sampai beliau memenuhi perintah Tuhannya. Apa perintah Tuhannya? Di surat 5 Al-Ma'idah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada. Apakah itu Alkitab atau Al-Hikmah, Al-Quran atau As-Sunnah. Faham? Dan Nabi telah menjalankan perintah Tuhannya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ada orang mengatakan kemungkinan Nabi merahasiakan sesuatu, jawab, tidak ada yang Nabi rahasiakan dari kita. Karena sebagai bentuk amanah. Kalau Nabi rahasiakan, tentu Nabi tidak menjalankan itu tadi kan. Dan mustahil bagi Nabi untuk tidak mematuhi perintah Tuhannya kan. Presiden boleh melanggar ketetapan MPR kan. Jelas? Tapi Nabi tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya
untuk menyampaikan semua risalah yang Allah turunkan kepadanya. Pertanyaannya adalah, mana buktinya bahwa segalanya telah Allah Nabi sampaikan? Jawab aja, Allah bersaksi bahwa Nabi telah menerangkan segala sesuatunya di surah 2 Al-Baqarah 151. Ini menjawab orang-orang, Nabi kan manusia, boleh jadi dia lupa. Enak aja loh. Emang menteri agama, emang ketua MUI gitu yang bisa lupa gitu ya? Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 151? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat ini menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikan segala sesuatunya kepada umatnya. Tidak ada yang beliau bawa sebagai rahasia bagi dirinya. Paham? Allah bersaksi gak tadi bahwa Nabi telah mengajarkan segala sesuatunya, bukan? Tidak berahasiakan. Jadi kalau orang mengatakan boleh jadi ada yang Nabi rahasiakan, jawab dengkulmu. Jelas? Dan Quran ada di tangan-tangan kita. Kita baca cuman karena kita tidak memahami bahasa Arab, maka pemahaman kita tidak utuh. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan. Oleh karena itu kata Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Di surat 16 tadi ayat 43 misalnya. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui tentang urusan agama ini. Maka kewajiban kita, ingat, bagi orang yang tidak tahu jangan sotoy ya. Terutama bapak-bapak. Bapak-bapak itu penyakitnya tahu-tahu. Tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Tidak pernah cari tahu, tapi merasa tahu. Namanya suami tahu-tahu. Coba ibu kasih tahu suami, udah tahu, ya kan? Padahal dia sangat tidak tahu, tapi merasa tahu. Asal udah ngaji lebih dulu dari kamu kok. Padahal dia ngajinya apa? Cuman salawatan doang, merasa sudah ngaji dia. Nggak ngaji ilmu, cuma duduk salawatan doang. Geleng-geleng kan merasa dia udah ngaji. Apa kata iblis? Mantap. Lanjutkan, bersama kita bisa. Gitu gitu. Selesai ya? Quran sama di tangan-tangan kita. Maka marilah kita. Nah, kalau kita pelajari secara keseluruhan mungkin nggak sempat ya. Maka kita bisa, para ulama telah membuat pemahaman yang sederhana. Salah satunya kitab yang kita bahas ini. Qawaidul Qur'aniyah. Khamsun qaidatan Qur'aniyatin fi nafsi wal hayah. Jadi 50 kaidah kehidupan dalam Quran ya. Di mana ada beberapa satu kalimat dalam Quran yang dijelaskan para ulama sebagai kaidah kehidupan untuk kita. Karena Quran itu kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Tunggu orang mati baru dibaca. Sementara yang hidup tidak membacanya. Jelas, Bu? Quran itu kitab kematian atau kehidupan? Kehidupan. Untuk membimbing jiwa yang hidup. Karena jiwa itu, Quran itu objeknya apa, Bu? Yang sedang diperbaiki oleh Quran itu apa? Coba jawab yang lantang. Yang jadi objek perbaikan oleh Quran itu apa? Itu pertanda ibu-ibu banyak ngaji tapi rekamannya rusak. Nah, lebih ngaco lagi deh. Hati. Betul kan? Jadi objek yang diperbaiki oleh Quran itu hati. Faham? Karena sumber penyakit itu di mana? Di hati. Faham ya? Nah, coba lihat. Di surat yang ke-10 ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
wahai manusia, sungguh telah datang pembimbingan dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, sebagai penyembuh bagi apa yang ada di balik dada kalian, itu hati. Jadi yang diperbaiki itu apa? Hati. Objek yang indah diperbaiki itu hati. Oleh karena itu dalam hadits yang sahih lagi masyhur, kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal daging, in salahat salahal jasadu kulluh, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Paham? Supaya hati itu lurus maka dibimbing oleh Quran tadi. Quranlah yang membimbing hati. Oleh karena itu muslimah itu, ya, coba lihat, muslimah itu apa? Quran di depan, iman, hati, akal, lisan. Jangan lisan di depan, akal di tengah, iman di belakang. Jadi iman ikuti akal dan lisan, kacau nggak? Jadi iman membimbing akal, hati, hati membimbing akal, akal membimbing lisan. Lurus nggak? Lurus kan? Nah, itulah fungsi Quran. Nah, kita hari ini masuk kepada kaidah yang ke-48. Ya, kita masuk kepada kaidah yang ke-48. Bunyi kaidahnya adalah qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi bunyi kaidahnya apa? Qad alima kullu unasim masyrabahum. Tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kaidah yang ke-48 ini terdapat di dalam Quran di dua surah, 2 ayat, atau 2 ayat pada 2 surah. Yang pertama terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 60 dan surat 7 Al-A'raf ayat 160. Ibu-ibu lihat saja surat 2. Bapak-bapak, maaf saya tidak bilang bapak-bapak, kurangnya apa bapak-bapak ya, karena bapak-bapak dekat, jadi pandangan saya tidak ke bapak-bapak, ibu-ibu di depan, jadi saya konsentrasinya ke ibu-ibu ya, karena memang ibu-ibu yang lebih sering diruqyah ya, harus lebih banyak diruqyah ya Bu ya. Kan kalau istri baik kan suami jadi baik. Kan kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, bukan? Seseorang itu tergantung agama temannya kan. Dan biasa bapak-bapak nyeleneh karena ibu-ibu nyeleneh juga kan. Bapak-bapak tadinya baik-baik, karena ibu-ibu arisan, bapak jadi nggak baik tuh gara-gara arisan. Arisannya sosialita lagi, ya. Padahal bapaknya gajinya biasa, tapi ibu gayanya seleb. Nah, namanya ya, action today, mampus tomorrow namanya. Makanya ibu-ibu yang perlu dijinakan. Kalau ibu-ibu sudah jinak, udah tenang, pasti bapak-bapak tenang. Bukan kata lalitas kunu ilaiha, agar para suami itu merasa tenang di sisi kalian kan. Berarti sumber ketenangan suami itu ada di mana Bu? Nah, mungkinkah istri yang tidak paham agama bisa memberikan ketenangan? Kan nggak mungkin. Ya, oleh karena itu Anda itu bukan lemah Bu, Anda itu lemah lembut. Ya, tapi kan ibu-ibu suka manja. Wanita kan makhluk lemah, suntuluyu itu. Ya, ibu-ibu itu lemah lembut. Ya, alangkah indahnya kelemah lembutan itu di bawah bimbingan Al-Quran. Ya, jadi bapak-bapak jangan tersinggung ya kalau saya kurang nyapa ya, karena itu. Dan memang setiap hari yang banyak ngaji ibu-ibu sih. Ya, bapak-bapak jarang. Mungkin sudah dijamin surga kali ya. Baik. Lihat saja, kita bahas saja di surat 2 Al-Baqarah 160 ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 60 ya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim.
wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum qulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah istisqa Musa, ketika Musa bermohon kepada Allah, mohon minta air. Istisqa itu artinya minta air. Makanya sholat minta air itu namanya istisqa. Paham? Sholat minta hujan itu namanya apa? Istisqa. Jadi ketika Musa berdoa kepada Allah minta hujan, Al-Quran mengkonfirmasi itu dengan istisqa. Liqaumi, untuk kaumnya, dia minta kepada Allah agar Allah menurunkan air untuk kaumnya. Faqulna, maka kami katakan kepada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah tongkatmu itu ke batu. Musa lalu memukul tongkatnya ke batu, kata Allah, fanfajarat min huthnata asyrata aina, maka kemudian memancarlah dari batu itu 12 sumber mata air. 12 sumber mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum, dan 12 suku, Bani Israel terdiri dari suku, masing-masing suku tahu tempat minumnya. Allah melalui Musa memberitahu suku A di lubang ini, suku B di sumber ini, dan seterusnya. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Kemudian kata Allah, kulu washrabu min rizqillah. Maka kata Allah, makanlah dan minumlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di muka bumi dengan mengadakan kerusakan di mana-mana. Ayat ini mengisahkan tentang Bani Israel yang diberi gelar Israel itu adalah Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yaqub yang Allah sifati dia dengan Israel. Oleh karena itu nabi-nabi itu, saya pernah beberapa kali dibilang di sini, tapi saya sangat yakin antum pasti lupa. Kalau ingat, bukan antum namanya. Saya pernah jelaskan sini. Saya minta ketua kelas supaya jawab duluan. Semua nabi-nabi itu bersumber dari 4 sumber. Jadi nenek moyang nabi-nabi itu, nenek moyangnya 4 orang. Siapa-siapa saja? Jangan ngarang. Karena kenabian itu berkaitan dengan akidah, harus dengan dalil. Nggak boleh ngarang cerita, itu hoax namanya. Lupa ya? Ya, saya maklum. Kalau antum ingat, bukan antum namanya. Pertama Adam, kedua Nuh, ketiga Ibrahim, keempat Israel. Paham? Lihat surat 19, surat Maryam ayat yang ke-58. Ulaika an'amallahu alaihi minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Dan Israel adalah Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Yaqub adalah putranya Ishak. Ishak adalah putranya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, saudara kandung seayah dengan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi saudara kandung seayah. Saudara kandung ada berapa, Bu? Coba jawab. Saudara kandung ada 2. Apa dan apa? Ibu jangan suka ngarang, Bu.
Saudara kandung itu ada 3. Kandung seayah seibu, kandung seayah, kandung seibu. Jadi kalau orang nanya, itu saha? Kalau seayah jawab, itu saudara kandung seayah, abi. Jangan bilang, itu saudara tiri, beda ibu satu bapak. Paham? Jadi seayah itu kandung mahram tuh bu. Begitu juga saudara seibu namanya kandung seibu. Faham? Seayah seibu. Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail adalah saudara kandung seayah. Ayah mereka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Dari Ishak lahirlah Nabiullah Yaqub. Dari Nabi Yaqub yang memiliki 12 putra yang menjadi nenek moyang bangsa Israel 12 suku tadi. Yang namanya Yusuf Brothers. Ya, Quran surah 12 ayat 7, ya. Allah mengatakan Yusuf wa ikhwan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Faham? Jadi Nabi Yaqub memiliki 12 putra. Ya, dan mereka anak-anak Nabi Yaqub disebut dengan new generation dari Israel tadi. Bani Israel. Bani kata plural dari kata ibn, anak. Faham ya? Dan kadar Allah, Nabi Yaqub memiliki 12 anak laki-laki yang 10-nya nakal luar biasa. Kurang ajar lagi. Ya, dan kita kasih apa? Ya, berani nuduh bapaknya sesat pula, coba lihat. Ya, karena menuding atau menuduh bapaknya pilih kasih dari Yusuf dan adiknya dan mengabaikan mereka. Kemudian mereka bikin makar untuk membunuh Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi ini gen sudah rusak dari hulunya. Paham? Jadi Bani Israel itu ya sudah rusak dari hulunya. Ya, dengki, ya, culas itu jadi tabiatnya. Paham? Berani mengkhianati bapaknya dan berani menzalimi saudaranya dan tidak suka melihat kelebihan orang lain. Maka tidak heran, ya, Allah lebih banyak mengutus nabi-nabi dari kalangan mereka. Maka Nabi Musa mengingatkan mereka di surah 5 ayat 20, ya. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Pertama apa? Allah jadikan banyak nabi-nabi dari kalangan kalian. Nabi-nabi Allah paling banyak adalah Bani Israel. Ya. Dan Nabi Israel yang pertama, Bani Israel pertama jadi nabi siapa? Bani Israel yang pertama jadi nabi siapa? Bodoh kali. Bani Israel berarti anak-anaknya Yusuf. Paham? Yusuf adalah nabi pertama dari Bani Israel. Siapa nabi terakhir dari Bani Israel? Isa alaihi salatu wassalam. Isa yang kita bicarakan berbeda dengan Isa yang dirayakan hari ini ya. Beda banget gitu loh. Isa yang kita bicarakan Rasul, hamba Allah, bukan anak Tuhan apalagi Tuhan. Faham? Kalau ada yang mau nanya tentang ucapan selamat Natal, nanti sesudah ini. Jangan nanya sekarang. Faham? Dan nabi terakhir dari Bani Israel adalah Isa. Dan Isa hanya diutus buat Bani Israel, tidak Indonesia. Jadi peta dakwah Isa tuh nggak sampai ke Indonesia. Jadi orang yang mengaku dia umat Isa, hari kiamat tidak punya connected dengan Isa. Saya yakin kalau Isa buka peta dakwah, apa kata Isa, sorry, dakwahku tidak di mapping ini tidak sampai ke Indonesia. Apa kata Allah di surat 3 Ali Imran ayat 49? Wa rasulan ila Bani Israel. Dan kami jadikan Isa itu rasul bagi Bani Israel. Ya. Maka Isa alaihi salatu wassalam sebelum diwafatkan Allah tabaraka wa taala. Wafat di sini bukan maknanya mati ya. Wafat juga bisa bermakna tidur.
Wafat dalam bahasa Arab bisa maknanya mati, bisa maknanya tidur. Coba lihat kata wafat dengan makna tidur, surat 6 ayat 60. Jelas? Maka Isa memberikan pesan terakhir kepada kaumnya. Surat 61, surat As-Saff ayat yang ke-6. Ya, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dia nabi terakhir. Ya, saya bisa perinci kira-kira Nabi Isa itu dari keturunan mana dari 12 putra Yakub, nggak usah kita bahas. Paham? Dan Nabi yang membebaskan penindasan Fir'aun terhadap kaum Bani Israel. Bani Israel itu kan asalnya mereka bukan di Mesir kan? Saya tanya sama Anda, kapan Bani Israel mulai menempati Mesir? Kapan Bani Israel mulai berdomisili di Mesir? Siapa bisa jawab? Nanti bulan depan saya bikin ketan kacang hijau cinnamon panggang. Dan ngiler kan? Sejak Nabi Musa jadi Nabi Yusuf jadi penguasa Mesir. Paham? Kan mereka bermigrasi mengikuti Yusuf, bukan? Mulai dari saat itu mereka beranak pinak di Mesir sampai datang Firaun lalu menindas mereka dan Allah selamatkan siapa? Musa, satu-satunya laki-laki yang selamat. Maka berkali-kali Allah ingatkan mereka, misalnya di surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-47 misalnya, ya bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, dan seterusnya. Ya, dan Allah selamatkan mereka. Ya, bahkan sudah diselamatkan oleh Allah melalui Musa, ya, dan mereka hausat, mereka pun ya meminta kepada Musa agar mohon kepada Tuhannya yang aneh-aneh, minta makanan dari langit, dikasih manna salwa. Ya, ini bangsa bikin repot nabinya dari dulu. Ya, bandel bangkang lagi. Sampai-sampai Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk mereka memohon kepada Allah agar Allah menurunkan kepada mereka air. Tapi Allah tidak turunkan dari langit itu air hujan, tapi Allah mengatakan idrib bi'asakal hajar, pukullah tongkatmu itu. Ya, fanfajarat min huthnata asyrata aina. Ya, maka dari pukulan tadi berpencarlah, muncratlah ya 12 mata air. Tiap-tiap suku ya ditetapkan memiliki mata air masing-masing sehingga tidak perlu rebutan satu dengan yang lain. Inilah nikmat dari berbagai nikmat yang sering Allah ingatkan kepada Bani Israel. Ya, sering Allah ingatkan kepada Bani Israel nikmat-nikmat Allah itu. Tetapi Bani Israel adalah bangsa yang brengsek tadi. Ya, ingat, jangan bilang negara Zionis itu Israel. Jangan panggil dia dengan negara Israel, karena Israel itu kan Nabi Yakub. Kalau kita bilang Israel brengsek, berarti kita bilang Nabi Yakub brengsek. Paham? Padahal Nabi Yakub tidak brengsek. Ya, maka kita katakan itu negara Zionis. Paham? Jangan bilang negara Israel. Emang orang Yahudi pandai berkata-kata, pandai menggunakan dialektika atau retorika untuk menipu manusia. Seakan-akan bangsa yang ada saat ini adalah absah keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, padahal mereka dari Eropa, dari mana-mana, bukan? Ya, mereka orang Yahudi ya. Ingat, Israel itu ras
Yahudi itu ideologi. Faham? Jadi bahwa orang Yahudi bisa Bani Israel bisa lain. Faham? Tapi kalau Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub, dan Yahudi yang ada di apa itu namanya negara yang mereka namakan Israel itu tidak semuanya Bani Israel kan? Jelas? Mereka datang dari Rusia, ya, datang dari mana-mana, ya, tetapi mengaku diri bangsa Semit, tai kucing loh. Paham ya? Bangsa Semit itu maksudnya bangsa keturunan Nabi Ibrahim maksudnya. Tidak semua orang Yahudi itu Bani Israel, paham? Tidak semua Yahudi itu adalah keturunan Bani Israel, ya. Ada orang Ambon, ada orang Jawa, macam-macam, ya. Karena saya ulangi, Yahudi itu adalah akidahnya, ya. Adapun Bani Israel itu rasnya. Sama nggak antara ideologi dan ras? Dua hal yang berbeda kan? Jelas ya? Dan Bani Israel, mereka adalah bangsa yang paling biadab. Semua nabi dibunuhnya, ya, didustakannya, ya, didustakan para nabi itu. Sampai-sampai ketika mereka hendak menaklukkan bangsa yang sekarang yang diperebutkan dulu, ya, apa kata mereka kepada Musa? Kamu dan Tuhan kamu pergi perang, kami dulu saja, nanti kalau udah menang baru kami masuk. Nanti lihat kisahnya di tadi surat 5 tadi ayat 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Terus udah bermasalah sejak dahulu. Ya, tetapi Allah masih sayang sama mereka. Ya, Allah masih sayang sama mereka. Ya, sehingga coba lihat kebiadaban mereka lagi, coba lihat. Antum lihat di surah 2 Al-Baqarah 249. Ya. Ketika mereka dijajah lagi oleh Jalut. Jalut itu tiran ya. Sesudah Nabi Musa. Yaitu sebelum Nabi Daud. Mereka datang kepada Nabi salah satu Bani Israel, meminta kepada Allah agar diturunkan, diutus kepada mereka seorang pemimpin untuk mengalahkan Jalut. Allah memilih Talut. Dia protes lagi, coba lihat. Kenapa Talut yang dipilih? Dia kan orang miskin, coba lihat. Sombong betul ini orang. Kemudian mereka menyeberangi sungai, Allah uji mereka dengan sungai, ya. Mereka minum sungai sampai kekenyangan dan tidak mau berperang. Ini bangsa brengsek sejak hulunya. Wajar kalau hilirnya kacau balau juga. Sejarah mereka penuh dengan kedustaan, kebohongan, pengingkaran, ya, barbarisme. Mereka bangsa barbar. Orang saudara kandung aja dibunuh, gimana nggak barbar? Jadi gen ini gen pembunuh, paham? Gen barbar, ya, gen yang sadis. Sejarah membuktikan itu. Saya sudah punya kenalan orang Yahudi. Dia mengatakan, saya bilang, you new generation, apa you Bani Israel? You ibnu min. Dia bilang, iya saya masih darah Israel. Berarti darah you darah sadis, saya bilang. Saya bacakan ceritanya, dia diam saja. Karena you tuduh orang lain sadis. Wajar kalau you jahat sama orang lain. Saudara kandung aja you jahati. Nabi-nabi Bani Israel mereka bunuh loh. Nabi Zakaria gara-gara gaji, coba lihat. Bahkan Nabi Isa pun hampir mereka salib. Jadi doktrin penyaliban itu cerita Yahudi. Tetapi Allah menyatakan Isa tidak disalib. Ya, di surah 4 An-Nisa 153, Isa enggak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalah. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi Allah menyerupakan seseorang seperti dia. Jadi yang mati di yang salib menurut doktrin Islam bukan Isa. Faham?
Maka yang dirayakan hari ini tidak sama dengan objek yang kita ceritakan. Faham? Paham Ibu? Allah bilang Isa tidak disalib, tidak pernah dibunuh, ya, dan Allah mengangkatnya di sisinya, itu diwafatkan tadi. Faham? Dan itu kejahatan Bani Israel yang hendak membunuh siapa? Nabi Isa siapa? Yang hendak membunuh Nabi Isa siapa? Bani Israel juga. Kan kaumnya dia itu. Paham? Jadi menurut Anda ini bangsa darahnya darah pembunuh enggak? Untuk menghilangkan jejak buruknya, dia tuduh orang Islam teroris di mana-mana. Tapi itu teroris sejati itu dia loh. Nabi diteror, coba lihat. Ya? Dan bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak, tetapi mereka mengingkari semua nikmat Allah. Bahkan ketika Allah memanggil Musa, mereka menyembah anak sapi buatan Samiri. Ini otak beres gak ini bangsa? Ini ras ini otaknya beres gak ini menurut antum? Sangat tidak beres sekali. Ya, satu sisi cerdas tapi bodoh. Ya, menyembah anak sapi, coba lihat. Ya, kalau menyembah manusia, oke lah, anak sapi disembah, bego enggak? Bapak-bapak kalau ada patung, bapak sembah patung emas dari patung sapi dari emas. Ibu-ibu disuruh sembah, menurut ibu-ibu masuk akal enggak? Tapi disembah. Paham? Sampai-sampai salah satu persyaratan agar taubatnya diterima Bani Israel itu, yang menyembah anak sapi itu, salah satu klausulnya adalah mereka mesti mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di surat 7, mulai dari ayat 120 dan seterusnya, ayat 130 dan seterusnya. Lihat ayat 157. Itu salah satu klausul, ya, perjanjian Allah dengan Bani Israel agar taubat mereka diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, dan seterusnya. Tetapi sampai hari ini mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, itulah sekilas tentang Bani Israel yang begitu banyak Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi itu tafsir dari ayat secara global. Bab yang kedua, penjelasan kaidah ini. Coba lihat. Seakan-akan Allah mengabarkan kepada kita satu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu berbuat apa saja yang Dia kehendaki, dan itu tidak sulit bagi Allah. Coba lihat, dari batu sekali pukulan terpencarlah atau terpancarlah air, bukan satu tapi 12 sumber. Luar biasa gak itu? Maka jangan pernah jenuh berdoa kepada Allah minta rezeki. Mengantarkan rezekimu bagi Allah mudah. Coba antum lihat, batu dipukul, keluar air, 12 mata air lagi. Ini kira-kira siapa yang mampu melakukan ini? Cerita ini mengajak kita selalu optimis dalam hidup ketika Anda berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakin bahwa sesulit apapun hidupmu, Allah mudah menyelesaikannya. Faham? Saya tanya sama antum, ini pekerjaan mudah atau tidak? Sulit kan? Mustahil bagi akal kan? Tongkat dipukul, batu ya, mana-mana ada batu mengandung air yang banyak, nggak mungkin kan? Paham? Tetapi kemudian muncrat darinya 12 sumber mata air dan tidak pernah mengering. Subhanallah. Inilah yang disebut idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Dia mengatakan jadi maka jadilah. Dan dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita beriman
bahwa Allah itu adalah segala hal mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tidak ada satu perkara pun yang sulit bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bisa mengadakan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal jika dia berkehendak. Faham? Pelajaran pertama, penjelasan pertama. Yang kedua, ini mengajarkan kita supaya tidak putus asa dalam hidup. Karena kita memiliki Rabb Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka berdoalah kepada Allah, jangan putus asa. Ya, bahkan kata Nabi, mintalah kepada Allah termasuk tali sandalmu, mintalah kepada Allah. Ada yang bilang ini Pak Salim, saya udah lama minta tapi belum dapat jodoh. Cuma dapat jodoh gampang kali buat Allah. Itu memancarkan mata air saja mudah bagi Allah, apalagi cuma datangkan jodohmu. Ya, tinggal Allah gerakan, yuk ke mall ketemu jadi dah. Kan gampang kan? Lebih sulit, lebih mudah daripada memancarkan mata air, bukan? Maka jangan putusan dalam hidup ini. Ya, minta apa saja kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Asal jangan minta jadi nabi, nggak mungkin. Faham? Nah, jangan ibu-ibu minta dirubah jadi laki-laki, jangan. Itu nggak boleh. Faham? Tapi minta apa saja, boleh, silahkan saja. Faham? Asal jangan bilang, misalnya Pak Dewo bilang, ya Allah, jadikan aku nabi ya Allah. Jangan. Karena tidak ada nabi sudah Rasulullah SAW. Ya? Maka jangan meminta sesuatu yang tidak mungkin Allah berikan. Karena sudah Allah batasi, tidak mungkin Allah langgar janjinya. Jelas? Maka mintalah kepada Allah. Ya? Jadi ada ibu-ibu kan suka curhat sama saya, Pak Salim, saya udah lama banget mengharapkan punya jodoh tapi belum datang. Doalah kepada Allah. Udah Ustaz, udah nunggu aja. Saya tanya sama ibu, jodoh itu didatangkan jodoh lebih mudah atau tadi memancarkan air dari batu tadi? Lebih mudah mana? Kan tinggal Allah gerakan hati, ketemu di busway. Jadi, Masya Allah, mudah bagi Allah. Lebih sulit memancarkan air dari batu. Faham? Ini penjelasannya. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa dalam perkara apa saja. Ya, kemarin saya jawab waktu bulan lalu. Bagaimana Pak Salim mungkin saya dapat hidayah? Saya jawab, Allah memasukkan hidayah ke hatimu dengan bikin nenek-nenek hamil. Lebih susah mana? Udah menopause, madar pula hamil. Istrinya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, bukan? Mudah bagi Allah. Apalagi coba masukin hidayah ke hatimu, lebih gampang, bukan? Faham? Ini pelajaran. Jangan pernah bersangka buruk kepada Allah. Optimislah dan bersangka baiklah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dzalika 'ala Allah yasir. Itu semuanya mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ketiga pelajaran bahwa perhatikan bahwa surga itu bukan sesuatu yang hayali kan? Kan surga mengalir di bawahnya mata-mata air kan? Sungai-sungai kan? Berarti tidak hayali kan? Contoh apa? Kalau antum ditanya gini, mungkin gak kita memperoleh kenikmatan di surga sudah mati? Jawab aja, batu aja bisa keluar air, apalagi Allah janjikan satu masa tidak mungkin. Kalau antum ditanya lagi, apa buktinya bahwa manusia bisa dibangkitkan sesudah matinya? Jawab, Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun, bangun lagi, kemudian mati lagi. Apa yang susah bagi Allah? Jelas? Siapa lagi? Uzair pernah tidur 100 tahun kan? Kemudian Allah hidupkan dia, bukan? Paham? Itu hujjah bahwa adanya kebangkitan dan itu mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan ingkari hari kebangkitan. Ya, membangkitkan manusia bagaikan satu tubuh lebih mudah. Kenapa? Mengadakan sesuatu yang asal tidak ada saja mudah, apalagi bangkitkan yang sudah ada, itu lebih mudah, bukan? Paham? Ini pelajaran bahwa segalanya mudah bagi Allah, termasuk membangkitkan manusia. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak jangan bilang begini. Coba lihat, ada perkataan orang kafir yang sering ditiru para ustaz. Biasa kalau pidato di kuburan tuh, ada ustaz ngomong begini, mari kita ikut mendoakan saudara kita di tempat peristirahatan terakhirnya. Ini ustaz bodoh namanya. Ini kan perkataan orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak meyakini adanya kebangkitan.
maka mereka bilang telah berpulang ke rumah Bapa dengan damai. Tanya rumah Bapa di jalan apa, calling call-nya berapa, begitu. Kacau. Karena mereka keyakinan apa kata Allah di surat 64 ayat 7. Za'amal ladzina kafaru al-yub'atsu. Orang-orang kafir itu meyakini mereka tidak akan dibangkitkan sesudah kematiannya. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakan Muhammad, demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat, dan itu mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Orang kafir tidak meyakini adanya kebangkitan, maka dia bilang kubur itu istirahat yang terakhir. Maka apa kata mereka? Ibu tidak sakit lagi. Tuhan sudah bebaskan dari sakitnya. Saya punya teman ngomong gitu, saya diam-diam aja. Dia tanya, kenapa diam? Dia lagi digebukin, tahu. Kalau menurut saya dia lagi digebukin. Tapi kalau yakin telah bebas dari penyakit, tapi penderitaannya lebih berat daripada sakit sebelumnya. Dan ini adalah mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah menghendakinya. Asal jangan minta yang sudah Allah patenkan tidak bisa. Laki dirubah jadi perempuan, jangan. Faham? Atau meminta jadi nabi tidak boleh. Faham? Selain itu boleh. Faham? Dan itu tidak mustahil bagi Allah. Terakhir, ketahuilah betapa indahnya pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala. Coba lihat bagaimana teraturnya hukum Allah. Coba lihat Allah tahu 12, Allah bangkitkan, Allah pancarkan 12 setiap suku, menunjukkan betapa teraturnya hukum Allah, bukan? Teraturlah hukum Allah. Sunnah Allah teratur enggak? Maka tidak ada yang salah pada ciptaan Allah, tidak ada yang salah pada aturan Allah. Bagaimana Anda ragu? Coba lihat, itu kalau Nabi Musa disuruh rencanain berapa puluh tahun jadi kan? Paham? Tapi coba Allah bilang, pukul saja tongkatmu, keluarlah dua lemas ayat sejumlah suku yang ada. Berarti betapa teraturnya hukum Allah, bukan? Betapa teraturnya, tertibnya sunnatullah, bukan? Maka jangan ragu tentang keadilan Allah. Faham? Jangan ragu tentang kebijaksanaan Allah. Dan jangan pernah bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham anak-anak? Cukup sampai hari ini saja. Hari ini cukup sampai di situ. Jangan banyak-banyak. Ini komputer tua, giganya kecil, loadingnya lama. Masya Allah. Kadang-kadang suka hang lagi. Jelas? Semoga kita selalu optimis dalam hidup dan yakin akan kebaikan Allah. Menunjukkan apa? Selalu berhusnuzan kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Punya masalah, minta kepada Allah. Coba lihat, Nabi Musa minta air kepada siapa? Tidak pada dukun, bukan? Dan Nabi Musa tidak mengandalkan pada kekuatannya, bukan? Maka jangan apa-apa minta ke kiai. Alah, kiai juga bergantung kok. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah langsung. Coba lihat, apa-apa kita minta didoakan. Kira-kira Anda ragu gak dengan Allah? Bahwa Allah hanya menerima kiai, gak menerima kita, kan? Dan antum tahu penyembahan berhala diawali dari kultus individu tadi, takdis namanya. Kiai pasti doanya top tier. Emang Allah pernah kasih tahu? Ada ibu-ibu datang sama saya, Pak Salim, anak saya mau ujian Ustadz, tolong doakan anak saya. Saya jawab apa? Saya bersyukur tidak punya ibu kayak ibu. Bodoh sekali ibu ini. Bodoh sekali ibu ini. Ibu itu kaget, suaminya kaget. Kenapa Pak Salim? Kan kebiasaan kami itu di organisasi tertentu suka datang ke kiai. Itu kan akidah bengkok. Tidak ada satu dalil dari Quran maupun Sunnah Ustadz itu doanya mustajab. Yang dijamin oleh Allah melalui lisan Nabi itu doa orang tua kepada anaknya mustajab.
Ibu berdua yang doakan pasti Allah kabulkan. Kenapa jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Rawamangun? Bodoh sekali kalian berdua. Paham ibu-ibu? Yang dijamin doanya tidak tertolak itu orang tua kepada anaknya. Faham loh. Apa-apa cari ustaz, apa-apa cari kiai, ya. Maka inilah pintu-pintu kesyirikan yang awal dari kultus individu tadi. Faham? Cari waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ya, karena ketahuilah tidak ada satu pun doa jaminan bahwa kiai dan ustaz itu pasti ijabah doanya. Tapi sudah jaminan dari Allah melalui lisan Nabi, doa-doa para orang tua itu tidak ditolak oleh Allah. 3 doa yang tidak ditolak. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, orang yang dizalimi, dan doa orang tua terhadap anaknya. Ini kan nggak paham sunnah kan? Padahal mengaku diri ahlus sunnah wal jumu'ah kan? Paham? Doa itu yang paling mustajab siapa, Bu? Maka berbanyaklah berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak ibu. Pak Salim, anak saya bodoh sekali tuh, batu aja bisa keluar air karena doa Nabi Musa, apalagi ibu untuk anaknya. Jelas? Saya tanya, merubah kecerdasan anak dengan memancarkan air dari batu lebih susah mana? Yang mustahil kan air mengeluarkan batu mengeluarkan air kan? Maka jangan putus asa, berdoalah kepada Allah untuk kecerdasan anak. Sebodoh apapun itu mudah bagi Allah. Sekali lagi Bu, memancarkan air dari batu itu lebih sulit daripada merubah anak bodoh menjadi cerdas. Faham? Asal ibu berhusnudzan dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham loh? Jangan manggut-manggut aja loh. Ini kalau ngaji begini manggut-manggut, besok ulang lagi kesalahan. Baik, kalau nggak marah, tidak begitu, tidak judes, bukan Pak Salim namanya ya. Dan salah satu ciri Pak Salim ya judesnya itu. Ya, itu namanya ruqyah tingkat tinggi. Jelas? Mudah-mudahan kaidah ini memberikan kita inspirasi untuk tidak pernah putus asa dalam hidup. Sesulit apapun hidup, Anda punya Allah. Dan itu mudah bagi Allah jika Dia menghendakinya. Poin terakhir, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Sulit apapun, berdoalah kepada Allah. Ya, karena Allah tidak mengatakan ini khusus buat Musa, tidak. Faham? Maka berdoalah. Allah mengatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan doa kalian. Dan Allah Rabb kita tidak mungkin janji seperti janji Jokowi, janji Anies dan semacamnya. Gigi janji Jokowi, JA janji Anies, ya? Dan Rabb kita innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Paham anak-anak? Udah, saya kira cukup. Ya, sampai di sini gak usah banyak-banyak, nanti lupa juga akhirnya. Baik, ada pertanyaan silakan. Jazakallah khair Ustaz. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin bisa ditulis, sampaikan ke depan. Sementara itu saya bacakan pertanyaan yang dari Zoom dulu. Terkait dengan hari ini Ustaz, bertoleransi terhadap kaum non-muslim pada hari ini, apa sikap terbaik kita, termasuk bila mana ada atasan yang memaksa kita untuk hadir di acara kantor yang merayakan perayaan kaum kafir seperti ini. Baik, hari ini pertanyaan cuma satu ini saja karena jawab panjang jawabannya. Iya, saya guru dan punya hak mengatur, dan saya tidak boleh diatur. Ya baik, pertanyaannya gini, bapak-bapak, sekarang kita lagi menghadapi kontroversi ya, boleh tidak boleh mengikuti perayaan Natal. Ada seorang perempuan mengatakan mengikuti perayaan Natal dan ucapan selamat bukan hanya boleh tapi bagus katanya. Alasan beliau nih satu, karena kita sama-sama mengagungkan Nabi Isa. Perkataan ini benar tapi syubhat. Kenapa? Cara pengagungan kita kepada Isa berbeda dengan pengagungan hari ini.
Pengagungan kita kepada Isa dipuji Allah. Pengagungan mereka kepada Isa dicela Allah. Faham? Kita mengagumi Isa, mengagungkan Isa. Satu, sebagai hamba Allah, sebagai nabi, sebagai rasul, bukan sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Ini syubhat yang dilemparkan oleh profesor ini. Faham? Sama-sama mengagungkan. Tapi ketahuilah, kita mengagungi justru diajarkan Allah. Sementara mereka dicela Allah. Maka saya heran, kok bisa ahli tafsir nyeleneh kayak gini? Coba lihat. Kita mengagungkan Isa berdasarkan perintah Allah, bukan? Surat 2 Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim, ya, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membedakan pemuliaan, penghormatan, pengagungan kita kepada Isa sebagaimana kemuliaan penghormatan kita berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para nabi yang diutus oleh Allah. Faham? Hari ini Isa dirayakan hari lahirnya sebagai nabi, rasul atau sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Dan pengagungan mereka Allah celah. Surat 4 An-Nisa 171. Qul ya ahlal kitab taghlu fi dinikum ghairal haq mal masih ibnu Maryam illa rasul. Ya, hei ahli kitab Nasrani, jangan kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Isa itu tidak lain hanya rasul dan kalimah Allah untuk ibu. Coba lihat, orang di sana mengagungkan Isa, tapi melebih-lebihkan Isa. Allah bilang hulu, bukan? Allah celah, kan? Jadi coba lihat, pengagungan mereka sama nggak dengan kita? Pengagungan kita dipuji Allah, pengagungan mereka dicela Allah. Bagaimana surah ahli tafsir menyamakan dua hal yang berbeda esensinya? Ini kan pendangkalan akidah, kan? Saya mensinyalir, ini rupanya taktik. Hari ini kita toleran dengan orang Nasrani, besok toleran dengan Syiah dong. Artinya kalau Nasrani saja boleh, apalagi Syiah dong. Jelas ini syubhat, bukan? Syubhat. Kedua, kata dia, ucapan selamat itu ada dalilnya di Quran, tapi dia nggak bilang apa. Rupanya dia beralasan, dia bilang Isa pernah mengucapkan selamat Natal untuk dirinya sendiri. Itu bukan ucapan Natal, bukan tahniah. Jadi rupanya dia beralasan dengan surah 19 ayat 33. Itu kan doa Nabi Allah Isa dan jaminan Allah untuk dirinya. Apa kata Nabi Allah Isa? Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan Allah karuniakan kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku dimatikan, dan di saat aku dibangkitkan. Ini bukan ucapan selamat. Ini doa. Sementara tanya kan ucapan pengakuan. Gitu. Oke, kita pakai logika orang ini. Tetapi Isa yang mengucapkan ini, Isa yang di ayat 30-31 kan surat yang sama. Ini Abdullah, saya hamba Allah. Wa atani al-kitab, saya diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan nabi. Isa yang mengucap ini dengan Isa yang dirayakannya sama tidak? Nah, ini syubhat tidak? Masa ahli tafsir tidak bisa membedakan itu? Mustahil, bukan? Maka dua kemungkinan, bodoh atau khianat. Faham? Isa mengatakan dirinya hamba Allah, nabi, sementara yang dirayain sebagai anak Tuhan. Ketiga, coba lihat, kita mesti bergembira dengan kegembiraan orang lain. Kita seharusnya bergembira
dengan kegembiraan orang lain, kira-kira begitu. Kan aneh. Coba lihat, mereka bergembira karena Tuhan punya anak, bukan? Ini orang gak punya empati kepada Allah loh. Coba ibu lihat surah 19 ayat 88 sampai 90. Langit hampir-hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka tidak reda Tuhan Allah dikatakan punya anak. Sementara dia bilang kita bergembira karena Tuhan dirayakan punya anak. Gila enggak? Andaikan iblis bisa ngomong, apa kata iblis? Tuhan saksikan, saya tidak sesatkan dia sesat sendiri Tuhan. Kan aneh bin ajaib. Ini perayaan tentang anak Tuhan, bukan? Dia suruh kita bergembira dengan itu, sementara langit, bumi, dan berempati dan tidak ridha Allah diperanakan, bukan? Inna lillahi. Musibah nggak buat umat ini? Artinya ini perkara besar, bukan? Perkara yang tidak main-main, bukan? Masih lebih memiliki nurani dan bertauhid langit, bumi, dan gunung-gunung daripada orang ini, bukan? Tidak punya empati sama sekali. Coba dia berempati kepada manusia, sementara dia tidak berempati ketika Allah dilecehkan, Allah dihinakan, Masya Allah. Faham ibu-ibu? Kalau langit saja marah, bumi saja marah, gunung saja marah, bagaimana Anda berempati? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kacau. Saya tanya, Isa itu dilahirkan diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan, kan? Dan ini kan perkataan kufur. Surat 9 ayat 30, kan? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yud'una ladina kafaru min qabl. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Allah punya putra laki-laki bernama Uzair. Orang-orang Nasrani berkata, saya sedang tidak menjelekkan agama Nasrani, saya jelaskan Quran loh ya. Faham? Dan berkatakan Isa itu adalah putra laki-laki Allah. Apa itu kan ucapan mereka? Mereka hanya mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Bu, sekarang saya tanya sama Anda, Isa yang dirayakan itu sebagai ma'bud bukan? Saya tanya sama antum, Isa yang dirayain hari ini sebagai ma'bud bukan? Sesembahan bukan? Bukan sebagai manusia dan nabi, kan? Coba kalau diperhatikan substansinya apa? Supaya jadi permasalahan, substansinya apa? Isa yang sedang dirayakan hari lahirnya itu ma'bud bukan? Ma'bud itu yang diibadahi. Faham? Kalau ditanya apa hukum yang mengucapkan selamat Natal? Haram. Surat 60 ayat 4. Kita wajib berlepas diri dari sesembahan orang-orang kafir. Saya tanya, Isa dirayain sebagai apa? Ma'bud kan? Sebagai yang diibadahi bukan? Lihat ayatnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah aku jadikan uswatun hasanah, contoh yang baik pada diri Ibrahim untuk kalian. Apa itu sikap dia terhadap orang kafir? Apa kata dia? Saya berlepas diri dari kalian orang kafir dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Isa itu disembah selain Allah bukan? Wajib berlepas diri bukan? Selamat tanda mengakui bukan? Tanda membenarkan bukan? Menyelisih nggak ayat itu? Allah perintahkan sikap kita seperti Ibrahim bukan? Itu satu dalilnya. Yang kedua, tadi kata Allah di surat 5 ayat 7. Surat 5 7. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu Isa dan Isa itu Allah. Kafir enggak? Saya tanya sama antum. Ini dalil kedua. Yang disembah selain Allah namanya apa? Tauhid. Faham? Jamaknya tawaghid. Allah perintahkan kita ingkar kepada tauhid dan hanya beriman kepada Allah. Saya ulangi, tahniyah ucapan selamat itu pembenaran bukan?
Membenarkan bukan? Kita disuruh kafir kepada taghut. Surat 2 Al-Baqarah 256. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Perhatikan kalimat wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Kalau kita mengatakan selama Natal, berarti kita membenarkan lahirnya anak Tuhan, bukan? Kita meyakini lahirnya seorang Tuhan, bukan? Ini taghut, bukan? Wajib kita ingkar, bukan? Kalau tahmiyah, berarti kita percaya, bukan? Menyelisih Quran, enggak itu? Dan tidak mungkin ahli tafsir tidak tahu itu, bukan? Siapa tahu dia nggak tahu beneran, mungkin. Maka dua kemungkinan, bodoh atau khianat. Ketiga, Natal itu urusan, atau upacara-upacara ritual itu urusan agama, bukan? Jelas Allah katakan di surat 109 kan? Qul ya ayyuhal kafirun, dan Allah katakan lakum dinukum. Coba lihat Ibnu Katsir, lihat At-Tabari. Tidak boleh kita membawa dalam urusan agama. Faham? Keempat, perbuatan tadi dosa enggak? Tadi syirik itu dosa terbesar atau kecil? Mengucapkan selamat berarti mengakuinya, bukan? Surat 5 ayat 2 Allah bilang apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita boleh tolong menolong kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dosa dan permusuhan, bukan? Faham? Tahmiyah itu bentuk tolong menolong, bukan? Pada perkara dosa, bukan? Jelas? Jadi yang rajih tidak boleh mengucapkan, hukumnya haram. Nah, tapi kalau gini, terlepas dari kaidah dari tadi, saya agak begini. Ada orang nanya gini. Saya bilang gini, kalau ibu bapak tidak mengucapkan pasti nggak ada dosa, nggak ada perintah kok. Tapi kalau bapak ucapkan ada dua kemungkinan, dosa tidak dosa kan? Lebih selamat mana pak? Ikut Pertamina pasti pas. Yang enakan mana ikutnya pasti pasnya. Saya tanya, kalau anda tidak mengucapkan tidak tercela kan? Karena tidak ada perintah dari syariat kan untuk mengatakannya. Anda tidak berdosa kalau tidak mengatakannya kan? Tetapi ketika anda mengucapkan, oke, taruhlah perdebatan, ada dua kemungkinan kan? Benar atau salah, dosa atau tidak kan? Dan itu ketahui dari kiamat, kira-kira nyaho enggak? Maka kalau pakai teori Pertamina pasti pas apa? Ayo jawab. Tidak mengucapkan. Ada yang nanya lagi, ibu-ibu suka bikin saya ubanan. Kalau Nabi itu uban karena Quran, saya uban karena ibu-ibu. Pak Salim, ibu-ibu kalau ngomong tuh nyebelin banget kadang-kadang ya. Pak Salim, is okay. Ya, tapi gimana sih? Ada bahasa yang gimana kita ucapkan supaya kita tidak dicap intoleran dan tidak merusak akidah kita. Saya jawab aja, kira-kira formulasi bahasa seperti apa? Saya tidak melakukan, jadi saya nggak pikir apa formulasi bahasanya. Ibu yang melakukan, kenapa tanya saya? Paham? Yang melakukan kan ibu. Kenapa saya suruh pikir bahasanya? Ya benar dia mau jadi orang murid nggak tahu diri loh ibu. Ngerepotin guru dengan pekerjaan bukan pekerjaan guru. Jelas ya jawaban saya salah, saya tanya. Yang mengucapin ibu. Kenapa ibu suruh saya pikir formulasi bahasanya? Dan itu bukan jawaban seorang guru buat anda, paham? Kalau ibu ingin akidah ibu terselamatkan tapi tidak dituduh intoleran, ya silakan cari bahasa sendiri. Kenapa mesti nanya saya? Dan itu bukan pekerjaan saya. It's okay. Karena saya suka basa-basi, saya bilang. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Nah, jelas? Tapi pak kita nanti dianggap Pancasilais, intoleran. Saya tanya, kalau ibu meyakini kebenaran tuh dicela orang, terus ibu batal kebenaran, ibu tinggal kebenaran, ya enggak lah. Saya kasih contoh, ibu punya akta nikah,
Datang orang ngamuk-ngamuk, kalian kumpul kebo, ibu benarkan akta nikah atau perkataan orang? Ya akta nikah, seperti imanmu kan? Seperti dalilmu kan? Kenapa Anda peduli sama orang lain? Itu namanya ibu ion. Ibu oon. Kenapa Anda terkecoh dengan orang? Kenapa Anda tersinggung dengan orang? Biasa saja. Kalau Anda meyakini kebenaran dicela, masa Anda tinggalkan kebenaran hanya sebuah celaan? Gimana saya nggak ubah coba? Ya, mikirin yang bukan harus dipikirkan, bukan? Jadi ibu silakan saja formulasikan bahasa sendiri, terserah. Paham? Karena saya nggak suka basa-basi. Dan saya tidak melakukan, yang lakukan ibu silakan saja mikir. Apa kata ibu tadi lagi? Aduh, Masya Allah, gimana saya bisa dapat jodoh? Coba lihat. Mikirin pertanyaan saya sudah ubah. Pak Salim, kan cuma ucap doang basa-basi. Saya jawab, emang gak dicatat sama malaikat ucapan Allah? Kan kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Surat 50 ayat 18, bukan? Tidaklah satu ucapan yang terlontar kecuali dicatat, bukan? Jadi emang lu pandang remeh, tapi ada catatan digitalnya, keles. Dan apa kata Nabi Bukhari? Ada seorang mengucapkan sebuah kalimat yang dianggap remeh, tapi karena kalimat itu dia dimasukkan ke neraka, bukan? Mau coba-coba lo? Caplang aja tidak boleh coba-coba buat anak lo, coba bayangkan. Buat anak saja tidak boleh coba-coba. Bagaimana urusan agama? Nah, itu kata caplang. Betul? Apa kata Nabi? Ada seorang mengucapkan sebuah kalimat yang tidak sadari, tapi Allah lemparkan dia ke neraka. Bagaimana Anda mengatakan kan cuma ucapan? Apa kata iblis? Paham ibu? Dia anggap sebuah ucapan itu biasa-biasa saja. Bu, itu namanya tidak hati-hati. Saya ulangi, Anda tidak mengucapkannya, Anda tidak berdosa sama sekali. Oke? Syubhat berikutnya, kan Allah suruh kita berbuat baik kepada semua orang kafir selama tidak memerangi kita. Jawabannya betul. Itu kan ayat umum. Di situ Allah tidak bilang berbuat baik dalam hal apa saja. Surat 6 ayat 8 kan? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya? Wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa an tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Itu kan ayat umum. Larangan-larangan tadi kan bersifat khusus, bukan? Jadi kalau kita gamukan apa? Berbuat baik hanya dalam urusan dunia, tidak dalam urusan agama. Karena larangan-larangan urusan agama bersifat khusus. Perintah berbuat baik bersifat umum. Dalam kaidah tafsir, ayat yang umum dibatasi keumuman dengan ayat yang khusus. Dan saya yakin Bapak ini pasti tahu dong. Paham? Jadi jangan ini rusaknya satu ayat dipakai ayat lain diabaikan, bikin rusaknya kita. Paham? Oleh karena itu hafal Quran agar tidak tertipu oleh para penipu. Paham Bu? Karena ibu-ibu ini gampang sekali tertipu, terlihat sekali. Nah, maka belajarlah supaya tidak tertipu. Jelas ya? Nah, jadi kalau gimana sih bahasa? Pakai tangannya gini lah. Gimana sih Pak bahasanya? Biar saya tidak, akidah saya tidak tergores dan saya tidak dicapkan intoleran. Saya bilang, yang mengucapin siapa? Saya. Ya kata saya tidak apa saudara mikir. Itu namanya ibu tuh PKK, perempuan kurang kerjaan. Jelas ya? Ya mau ngucapin ibu, kenapa saya disuruh mikirkan formulasi? Emang saya penjual kartu apa? Yang kata-katanya saya tulis. Jelas Bu? Jelas? Panjang gak jawabannya? Dan saya pun sudah kelelahan. Mana pertanyaan tadi mana? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, tadi kan Ustadz bilang ngeboleh minta doa ke kiai. Ya nggak boleh. Tapi boleh tidak kita saling mendoakan? Tadi saya bilang bukan nggak boleh minta doa pada kiai.
Yang salah itu meyakini bahwa kiai pasti doanya mustajab, itu yang salah. Faham? Karena tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal itu. Faham? Tidak dilarang kita meminta kepada orang saleh untuk mendoakan, tidak mengapa. Tapi jangan menganggap bahwa dia pasti doanya dijawab, nggak jamin juga. Akan tetapi yang dalil tunjukkan adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi lebih mana tokcer doanya, kiai kepada kita atau orang tua kepada anak menurut dalil. Nah itu yang saya luruskan. Hah? Kan ibu-ibu pergi dari Indonesia dari Jakarta ke Jawa Timur hanya untuk apa? Nah ini kan namanya kesana ke kakak perempuan kesana kemarin nggak namanya. Nah, ini karena keyakinan kan? Padahal dalil tidak menunjukkan hal itu, bukan? Paham? Dalil tidak menunjukkan hal itu secara spesifik. Paham? Akan tetapi minta didoakan orang mukmin tidak masalah. Tapi Anda jangan yakin kalau kayak pasti tokcer doanya. Karena tidak ada jaminan juga dari Allah dan Rasulnya. Yang dijamin doanya tokcer siapa? Orang tua kepada anaknya. Itu maksud saya. Paham? Nah, tidak melarang minta didoakan sama kiai dan siapa. Ini kesalahan tetap keyakinan tadi. Paham? Nanti lama-lama dicium tangannya, bukan? Ngalah berkah, bukan? Bekas airnya mana? Ahli hisap lagi. Bekas airnya diminum, bukan? Apa kata iblis? Mantap. Nah ini kan kultus, bukan? Maka itu namanya kita tutup pintu-pintu keburukan. Paham? Karena apa? Meyakini sesuatu harus dengan dalil. Paham? Bismillah. Pak Salim, saya mu'alaf. Keluarga dari ibu saya masih banyak non-muslim. Bagaimana jika acara Natal di keluarga besar? Jika kita diundang datang, apa boleh datang? Sebagai ulama membolehkan selama tidak mengucapkan dan tidak merasa gembira karenanya. Ya datang secara muamalah saja. Sebagian membolehkan, Allah alam. Ya, untuk menghindari pengingkaran terhadap Anda dan semacamnya. Ya datanglah kalau orang tuanya masih ada. Terus selama tidak bilang, halo mami. Ismail gak usah, biasa aja ya. Kalau gespi boleh saja, tapi tidak usah ucapin apapun. Kalau datang makan dikasih makan, asal halal makanan. Sikat. Berarti kalau kayak Pak Gubernur gitu menghadiri acara Natal yang diselenggarakan itu apa-apa ya? Maksudnya tapi jangan acara ibadahnya. Oh ya enggak. Iya. Kalau misalnya kasih sambutan nggak apa-apa kan, berarti di jabatannya kan. Artinya kan dia dalam keadaan terpaksa kan. Orang terpaksa kan dimaafkan Allah, seperti anak di mana orang tua memaksa dia untuk datang kan keadaan terpaksa kan. Nah, selama dia tidak merela, hatinya tidak rela kan, maka ini termasuk dimaafkan. Jelas ya? Baik. Saya kira cukup ya, saya bayangkan pasti pertanyaan seputar hari ini. Baik. Nah, ada yang nanya lagi, Pak Salim, gimana kalau ada yang pesan kue Natal, pesan kue untuk Natal, kan tidak kaitan sama ibadah kan? Nah, seperti orang beli baju kemudian ke gereja kan nggak masalah kan? Yang jadi masalah kalau misalnya tolong hiasi Natal, ya nggak boleh karena itu ritual kan? Tapi kalau dia beli kue dia makan nggak masalah. Nah, itu muamalat biasa yang tidak punya korelasi dengan ibadah ya, secara langsung atau agama. Ya, jadi ibu-ibu misalnya catering. Jadi mereka mau Natal pesan catering, sikat. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu muamalat. Ya, itu muamalat. Jelas ya? Nah, ibu punya baju yang dibeli, ya. Misalnya ketika ibu misalnya jual mutiara, datanglah seorang wanita Nasrani mengatakan, Bu, saya pesannya liontin, anting dari mutiara. Oke, kita bikin. Tapi buat saya Natal, nggak masalah. Paham? Karena itu kan dia nggak pakai buat Natal, dibuat tiap hari kan. Yang salah kalau dia bilang, tolong bikin tiara, saya mau persembahkan kepada Maria aja, maka itu ritual. Ya, itu instrumen ibadah, tidak boleh. Paham? Tapi kalau dia pesan liontin atau antik, itu dia walaupun dibuat Natal tidak masalah. Karena itu bukan ritual ibadah kan. Itu bukan instrumen ibadah kan. Nah, itu hanyalah aksesoris dia. Paham? Maka itu perkara muamalat, maka tidak apa-apa. Jelas ya? Kayak tukang jahit misalnya, menerima pesanan baju yang lengan pendek, itu nggak masalah dong. Karena kan orang bisa pakai di rumah.
Ya salah dia. Dulu saya jual baju pendek. Ibu-ibu, Pak Salim, kenapa jual baju pendek? Baju tidur tahu salah lu kalau lu pakai di luar. Iya kan? Lu tahu dong wanita muslimah. Pakai ini baju ini kapan dipakai ya salah lu, kasih gua salah jual. Paham? You tahu kan you muslimah. Ini nggak boleh di luar. Ini waktu you pakai dengan suami you. Paham lo? Ustaz Salim, Pak Salim kan Ustaz. Kenapa jual baju ini? Emangnya saya bilang buat lu ke pesta? Enggak. Ini baju pendek. Lu tahu gak lu muslimah? Berarti you tahu dong ini pakai di mana? Kalau you ke pasar pakai ya salah lu. Paham? Bukan salah saya jual. Paham? Nah, saya tanya, emang kalau ibu di kamar pakai jilbab lebar-lebar gitu ditinggal suami lu? Paham kan lu? Nah, jelas ya? Kan di rumah ibu paling gak pakai ukensi kan? Pakai sifon yang rada-rada tipis kan? Kalau lengir mungkin gak sopan kali ya. Jelas? Jadi kalau yang salah pakai yang beli yang salah, bukan yang jual. Paham? Karena dia tahu kapan baju itu dipakai. Jelas? Kata ibu-ibu, asik. Baik. Jelas ya?